Nah, Nah, jadi jadwal aktivitas di mata kuliah itu dibuang. Jadi ke prodi itu dia pokoknya dia buat draft B untuk semua MK. Nah udah selesai dia buat draft semua MK. Nanti ada satu tabel namanya absen periode. Di tabel itulah yang nanti menentukan tanggal dosen itu untuk memasukkan RPS. Dosen itu buat RPS. Jadi ada semacam periode. Jadi kalau dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, sekarang ini genap ya. Nah genapnya nanti itu biasanya di Juli ya, Juli akhir kan. Akhir berarti misal dari tanggal 10 sampai tanggal 17 dosen wajib mengupload RPS. Nah itu jadwalnya yang buat BAK tuh. Jadwal BAK. Jadi BAK buat jadwal, ketika BAK buat jadwal muncullah di sini. ya di dosen. Jadi dosen Oh, nanti jadi maksudnya tuh Pak, dia pas setelah buat tadi itu tidak langsung muncul. enggak. Tapi nunggu tanggal yang iya, tadi. munculnya boleh sebenarnya enggak apa-apa. Tapi belum bisa di Iya, kalau dosen mau ngisi enggak masalah. Nanti kan dia di draft kan. Dia sifatnya draft. Tapi nguploadnya Tapi belum bisa diajukan. tetap di antara tanggal. Misalnya kali ini kan karena nggak mana? Dia di mana? Gitu. Nah, di sini di sini di sini lah baru si dosen batas lulusan mahasiswa, oke. Media pembelajaran simpan, nih tambah CPMK, oke. Nah, ini lagi ada sub CPMK. Ya, ini sudah oke. Bahan kajian sudah oke, ini sudah oke. Nah, misalnya ini dia kan sudah bisa digoyah nih sekarang nih, misalnya dia buat dulu buat tapi kayak simpannya jadi draft misalnya. Ini bukan submit tapi simpan jadi draft. Nah, setelah dia jadi draft, oke, besok pesen edit lagi. Sampai BAK buka jadwal, lah baru nanti di dashboardnya muncul, ya kan, jadwal pengumpulan RPS. Oh, ada kayak pemberitahuan. Ada tabel lah, misalnya ada tabel Siko kan, jadwal pengumpulan RPS genap 2025. Nanti muncullah tanggalnya kan, dari tanggal sekian sampai tanggal. Kayak banner ya, gitu. Boleh kan, tabel biasa. Nah, begitu dosen klik, baru nanti dosen bisa ngisi ini. Iya, baru dia udah ngisi lagi kan. Tinggal kan dia sudah ngisi kan. Ya, jatuhnya dia tinggal ngupload baik kan. Yang draft dia buat tadi tuh. Nah, draft dia buat tadi itu tinggal dia klik kirim, masuk. Nanti pas dia kirim itu dia bisa ngetek baru ngetek dosennya. Enggak sih, ya. Dan bisa ngirim langsung. Ngirim langsung ke prodi aja, Pak. Iya, dia bisa ngirim, dia kirim pengajuan berarti kan. Nah, dia kirim pengajuan, udah ke prodi tinggal approve, tolak. Kalau tolak berarti ada alasan kan. Kalau approve enggak alasan. Nah, sama ini Pak, pas sudah ini kan misalnya kami contoh kami si masing-masing dulu ya. Oke, ini kaitannya ke CPMK ya. 25. Kenapa udah langsung? Karena ada ini dia, makanya dia. Karena ada apa?
Ini pakai live wire kan? Apa Pak? Pakai live wire kan? Iya. Dosennya aku dia bolak-balik ke atas. Nah itu dong, aku dia Oh, harusnya langsung B ya Pak? harusnya loading mah ya, loading. Oke. Ini perlu ada apa aktivitas gini Pak? Itu apa tuh? Soalnya dosen. Oh iya. dosen- Nah, ini sudah nih, apa lagi lanjutnya? Sudah Pak. Berarti nggak submit ya Pak? Nah ini kan langsung terkirim ke sini Pak, di panel uploadnya ini. Dia bisa lihat dulu sudah sesuai belum. Iya. Nah, misalnya masih revisi bisa Ya. revisi. Ini balik ke dosen lagi. Isi ulang ya. Kalau di approve Pak ya. Nah ini bisa perlu ini enggak Pak? Perlu kayak jadi doc PDF tidak? Docnya tidak perlu. Enggak perlu ya Pak? Nah ini sebenarnya belum bagus sih Pak. Masih acakan dulu gini Pak. Oh iya. Berarti yang perlu dibikin lagi apa Pak? Kira-kira Pak? Yang Ini perlu diperbaiki? Flow-nya tadi. Flow submit itu. Jadi submit itu ya sifatnya tuh Kaprodi itu cuma gawe sekali di awal. Nah, jadi dia input semua dulu draft mata kuliahnya kan. Nah, setelah dia input itu, dosen tidak langsung kerja. Dosen itu kerjanya ketika PAK buka jadwal. Berarti ada proses buka jadwal nanti. Nah, buka jadwal itu barulah nanti muncullah di akun dosen. Ya, jadwal RPS semester ganjil sudah dibuka. Nah, silakan klik di sini untuk mengajukan. Munculnya di semua yang tim teaching tadi kan Pak? Ya. Tapi yang upload cuma boleh? Iya, ketuanya yang upload. Oke. Nanti kan di klik tuh sama ketua misalnya dia klik, dia upload. Sudah dia upload itu berarti harusnya terkunci RPS dosen itu. Cuma bisa dilihat baik. Kalau udah approve ya. Kalau udah approve ya kan misalnya nanti kalau bisa revisi baik kan. Nah, kalau sudah approve berarti dia terkunci di dosennya. Gitu, Pak. Cuma bisa lihat baik Pak. Ya read only lah kan. Nah, ya read only kayak gini kan. Nah, kalau misalnya dia mau ngadakan perbaikan, misalnya semester berikutnya nih, di semester berikutnya muncul lagi jadwal kan, muncul lagi jadwal, dosen mau melakukan perbaikan dulu, nggak mau dia mau pakai yang lama tapi ada yang salah dikit ya gitu. Oh, mau kayak ini ulang. Gitu. Nah, jadi dia sifatnya di copy tapi yang lama jangan diubah, biar ada revisi. Jadi misalnya, jadi misalkan tadi kan banyak bikin jadwal perkuliahan Pak. Nah supaya tidak bikin ulang dari awal lagi. Ya maksudnya kayak gini, misalnya ini dia pilih semester ya, ini dosennya. Nah dia pilih semester, misalnya aku mau ini nih aku mau buat ulang, ini ada yang salah nih misalnya di sini nih. Nah nanti dia tinggal ini buat revisi. Nah ketika dia klik buat revisi, yang lama tetap muncul yang baru tapi datanya sudah lengkap kayak gini. Okay. Datanya sama persis. Jadi istilahnya kayak namanya itu jadi RPS 23 strip copy gitu Pak. Misalnya RPS versi 2 lah misalnya kan. Sama tanggalnya misalnya. Nanti baru dia ngedit nih. Muncul form editnya kan. Dia edit, disimpannya berarti sekarang RPS-nya ada 2. Ya kan? Versi 1 sama versi 2. Berarti ketika dia mau submit, nanti muncul 2 dia. Pilih yang mana yang submitnya, yang 1 atau yang 2. Nah, gitu deh. Tapi nanti kalau misalnya di copy Pak, dia yang ini ya Pak, gimana Pak? Apanya? Yang ini ya? Iya, ikut kan semua. Tahun ajarannya nanti? Apanya? Nah, makanya tidak ada tahun dia di sini. Di sini tidak ada tahun. Tapi tetap sama ini? Iya, semuanya tetap sama. Makanya tahun ajaran itu, dia tuh adanya kurikulum dia. Mata kuliah itu dia terikat ke kurikulum. Misalnya mata kuliah web, dia terikat mata kuliah web yang kurikulum mana nih, kurikulum 20 atau kurikulum 2025. Nah, gitu. Oh berarti nanti tahun ajaran tuh nggak usah? Nggak ada dia. Dia lebih ke dia tuh kalau nengok di tabelnya itu, Mas sudah saya kasih tabelnya? Tabel apa Pak? Tabel di siakat nih. Ada beberapa yang sudah saya kasih dah. Udah sih Pak.
Pak, strukturnya pakainya ya apa tuh, strukturnya pakai yang itu dia, nah misalnya kayak gini. Nah ini kurikulum. Jadi ini nama kurikulumnya, tahun kan dibuatnya kan, jurusannya, ID dari jurusannya, ini kode kurikulum nih. Nah ini total SKS yang harus diselesaikan, total SKS yang ini enggak berani apa ya kan. Nah ini total SKS sama total SKS wajib pilihan itu enggak usah. Ya, ini apa kan, enggak ada hubungannya kan. Nah terus tuh nanti ada mata kuliah. Nah ini kan mata kuliah ini terikat ke kurikulum ya. Nah misalnya kayak gini nih, ini algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman ini setiap kurikulum ada dia, gimana kayak ini yang mana ya algoritma yang kurikulum 2022 2022. Okay. Cuman beda di kurikulum ID-nya beda aja. Jadi tidak ada semester di sini. Nah nanti di sini tuh ada status ini mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan. Nah, itu best yang penting. Semester dia muncul di semester mana. Terus tuh apa lagi yang kemarin tuh? Ke prodi yang kemarin tuh. Yang perlu dimasukin ke ini Pak, yang nama-nama dosen tadi itu. Itu ada ini ya Pak, database Pak. Nama-nama dosennya? Iya. Ada. Yang kayak ini tadi Pak. Ini boleh ditampilin kayak gini, tapi harus ada pencarian dia. Jadi dia tampil dulu di more ada more kan. Nanti dia cari. Nah ini tuh kita yang bikin dewe apa ada di sini Pak? Ini sudah ada. Sudah ada Pak. Nah dan itu juga nanti setiap tahunnya bisa ditambah kan Pak? Bisa ditambah di sini. Ya, kita sesuai langsung dengan tabel ya. Nah ini kan kurikulum nih. Berarti kan yang tampil di situ tuh tabel ini dia. Data ini dia nih. Maka saya bilang tadi dia ada banyak kan. Nih. Nanti muncullah namanya kan, kurikulumnya nih. Sini muncul nih. 2025, 2020. Banyak lah ya. Banyak kan, banyak. Nanti setiap kita masuk dalam sini nanti yang keluar di sini beda gitu Pak. MK-nya. Jadi misalnya dia pilih 2025. Padahal kurikulum lain tidak dipakai juga sebenarnya. Yang dipakai kan kurikulum terbaru kan. Nanti ini kan berarti sudah sesuai dengan jurusannya. Yang muncul di sini nih pasti kurikulum. Ini kan cover dia punya SI ya. Nah, berarti yang muncul cover DSI. Jadi begitu dia klik di sini, dia lanjut, muncullah semua mata kuliah berdasarkan kurikulum tadi. Nah, misalnya mata kuliah apa tadi kan, misalnya pilih nih kurikulumnya, misalnya kurikulum 2025, ID-nya 38 misalnya. Nah, berarti di tabel mata kuliah dicarilah nanti yang ID 38 muncul di sini semua. Yang ID 38 ini ada berapa? Ada 63 mata kuliah kan? Berarti 63 mata kuliah bakal muncul masuk sini. Boleh lah scroll atau ada pencarian. Nah, nanti kode MK otomatis sudah ada di sistem, tidak boleh dirubah. Semester? Nah, semester juga sudah ada di sistem. Semester sudah ada di sistem, berarti dia pas dipencet langsung auto klik. Iya. Ini yang nggak ada ya aktivitas. Yang ini berarti ketua kelompok kalian hapus di bagian pilih mata kuliah. Mata kuliah juga hapus. Semua judul aktivitas hilangin juga. Nah, syarat itu tidak bisa ditampilin kayak gitu dia, karena bisa jadi satu mata kuliah itu dia jadi syarat untuk mata kuliah yang lain dan bisa lebih dari satu. Jadi bagus. Nah, enaknya dihilangkan baik. Dia sudah ada di sistem dia sebenarnya. Oke, berarti MK syarat hilangin. Nah ini juga sama nih, ini juga hilangin. Rumpun MK Pak? Rumpun MK ada, kan ada di dokumen RPS ada dia kan? Ada. Jadi nanti pas diklik ini memang sudah masuk dalam sini apa gimana Pak? Rumpun MK tuh belum ada di ini belum ada. Jadi dia pas agak dibuat satu lagi kolom, agak saya tambahin kolom kan, namanya rumpun kan misalnya. Nah, jadi begitu coupling ngisi ini nanti otomatis terupdate lah. Tapi nanti yang misalnya gini Pak, kan 63 tadi itu. Nah dari 63 semua tuh sudah pasti rumpunnya sama apa beda Pak? Oh beda-beda. Oh beda-beda ya Pak? Berarti sesuai ini gitu Pak ya? Iya, itu tuh anggapnya sudah ada datanya. Rumpun tuh. Nah, anggapnya dari BAK sudah ada data. Harusnya sudah ada dia kan? Nah, harusnya dia sudah ada. Ini 4-nya tetap, nah ini yang dibuat. Nanti itu terus saja Pak. Oke, CPL nya ada berapa ya?
Oh iya, CP lagi saya kasih dokumennya ya, tadi 10 udah sana. Nah ini tadi nih, berarti namanya tadi itu, namanya bicara ketua rumpun, ini buat ketua rumpun Oh, mata daripada kuliah. ketua Iya dosen iya, namanya bikin tadi. ketua rumpun nih, Pak. Ya, ketua rumpun mata kuliah. Oke. Jadi dari satu, oke. Ini draftnya, nah, CPL, CPMK berarti dosen ya. Nah, tapi ini tadi kami bukan tadi, Pak. Maksudnya kemarin kami nyoba, ini masih ngebug sih, Pak. Jadi yang bisa ngisi itu betul-betul cuman ketua, Pak. Jadi yang lain tuh yang masuk namanya tadi tuh udah bisa ngisi gitu. Jadi Oh, enggak apa-apa sih, itu di awal enggak apa-apa. nanti di TB apa? Iya, udah maksudnya abaikan dulu Pak yang lain. Fokus di flow-nya dulu Pak. Fokus di alurnya dulu supaya alurnya fix dulu. Oke, Pak. Jadi hasil akhirnya jadi PDF gitu Pak, misalnya Pak. PDF itu boleh sih kalau benar enggak perlu juga. Enggak perlu. Dia cuman pengen nengok. Memang proses inilah data ini hasil akhirnya. Nanti di Kaprodi itu baru nanti ada laporannya berarti per semester ini. Nah nanti di record kan dosen ini ngajunya tanggal berapa, dosen ini ngajunya tanggal berapa, selambat dia berdasarkan waktu tadi kan, waktu buka dan waktu tutup tadi. Kita karena bilang tadi jurusan beda, misalnya jurusan IT sama jurusan TI sama jurusan SI Pak. Berarti agak beda-beda juga Pak ini pencen itu Pak. Ini kan Kaprodi yang login Kaprodi SI. Berarti yang muncul itu pasti kurikulum SI semua. Oh, berarti nanti bikin akun untuk yang Kaprodi TI, Kaprodi ini juga. Setiap Kaprodi itu punya akun dia. Sudah ada tabelnya. Oh, sudah ada juga. Boleh lah Pak, kirim Pak. Nah ini jadi ada tabel user Kaprodi ya, ada 2 tabel ya. Loginnya di sini. Oke, akun itu. Di tabel user di bawaan Laravel ya. Kemudian ini statusnya aktif non-aktif nomor 1. Nah untuk tahu dia nih Kaprodi mana, misalnya kayak namanya kebetulan sudah Kaprodi SI ya. Misalnya kayak gini nih, kita mau tahu nih dia nih Kaprodi mana. Nah itu ada di tabel user Kaprodi. Nah misalnya user ID-nya berapa dia nih? Ini user ID-nya 8 kan? Nah tengoklah di sini user ID 8. Oh dia Kaprodi jurusan yang ke-3, statusnya aktif. Nah, itulah yang diambil. Oke. Karena bisa jadi nanti ada status yang non aktif. Misalnya kayak Kaprodi TI, mana dia? Banyak Kaprodi Pak. Sejumlah jurusan kita di kampus. Ada berapa tuh? 8 atau 9 ya. Misalnya Kaprodi ini nih, kayak gini nih. Ini yang Kaprodi ini 4 kan? 4 di sini itu 4 non aktif ya kan. Nah, berarti tidak bisa dia login. Karena dia non aktif di sini. Di sini mungkin dia masih aktif, bisa jadi di sini di mana tadi dia? Ini tadi. Nah, mungkin di sini dia aktif, tapi di mana dia aktif aja. Oh, dia udah non aktif di dalam. Harusnya sinkron ya. Tapi yang dipakai itu acuannya di sini. Nah, kalau dia non aktif dia tidak bisa. Acuannya di user Kaprodi. Oke Pak. Tabel MK-nya sudah saya kasih dah kemarin ya. Belum kayaknya. Hah? Kayaknya belum. Yang saya kasih di itu di WA. Di WA belum ya? Belum Pak. Saya sekarang info Pak. Yang saya kirim kemarin itu nih. Oh ini RPS Pak ya waktu kemarin. Oh dosen sudah ada, tapi dosennya belum ada. Jurusan sudah ada, mata kuliah sudah ada. Oh baru ini ya. Udah lah Pak. Berarti
Yes. Jadwal jadwal aktivitas itu loh. Jadwal aktivitasnya di sini lah. Nah ini nih jadwalnya, jadwal untuk apa nih, ada nih, ini RPS nih, dosen RPS. Nah berarti ini jadwal untuk RPS, ini periodenya, tanggal buka, tanggal selesai. Oke Pak. Berapa ikut tuh Pak? Ini kirim Pak. Banyak nih, lagi saya kirim ya. Ini saya filter dulu jadwal aktivitas. Oke, saya buat jadi apa Pak, jadi risiko SQL jadi. Oke Pak. Berarti sudah Pak? Ya, berarti yang tadi lah berapa?